Cerita dibuka dengan memperlihatkan suasana di pagi hari yang sangat cerah. Di pagi hari itu, Elsid berencana untuk melatih Leon di lapangan di depan sana. Tapi entah kenapa, Leon terus bertingkah aneh dan malu-malu saat diminta Elsid untuk melakukannya. Ternyata, Leon merasa malu karena Elsid sangat terlalu menonjol. Dan apabila ada orang yang menanyainya, tentu Elsid lagi, Leon maksudnya. Tentu si Leon ini tidak tahu apa alasan yang harus dia pakai. Setelah mendengar keluhan itu, Elsid pun sepertinya juga setuju dengan hal tersebut. Oleh karena itu, Elsid pun langsung merubah wujud pedangnya menjadi roh dan kemudian bersatu ke dalam tangan milik Leon. Elsid menjelaskan bahwa sekarang tangan kiri Leon telah menjadi sarung untuk pedang suci dan dia dapat menarik keluar pedang suci kapan saja dan di mana saja dia mau. Di samping itu, bentuk roh Elsid yang sekarang hanya bisa dilihat oleh Leon dan tidak dapat dilihat oleh orang lain. Jadi Elsid juga akan terus bersama-sama dengan Leon. Dikarenakan waktu terus berlalu, Elsid pun langsung cepat menyuruh Leon untuk memperlihatkan kemampuannya saja daripada terus berbicara dan membacot di situ. Setelah mendengarnya, Leon pun merendahkan dirinya dan berkata kalau mungkin Elsid akan kecewa. Tapi hal tersebut langsung dibantah oleh Elsid. Karena Elsid dapat melihat sendiri kalau Leon pasti sudah melakukan yang terbaik dari yang terbaik di lingkungan tempat dia tinggal, bahkan tanpa dilatih oleh seorang guru sekalipun. Jadi tidak mungkin Elsid akan kecewa kepada Leon, sedangkan selama ini dia tidak pernah mengajari Leon. Setelah mendengar ucapan Elsid, Leon pun langsung menggenggam pedangnya dan kemudian memakai kuda-kuda dasar untuk menyerang. Dan setelah mengambil nafas, Leon pun langsung mengayunkan pedangnya dengan penuh tekad yang kuat dan seluruh kesungguhannya. Namun, entah kenapa, Leon merasa kalau ada sesuatu yang berbeda. Karena dia telah melakukan gerakan ini ratusan ribu kali sebelumnya. Tapi dia tidak menyangka, entah bagaimana, kekuatan yang besar langsung mengalir dalam tubuhnya, hanya dengan fakta bahwa seseorang menaruh kepercayaan kepadanya. Namun sementara itu, mendadak, Elsid pun langsung meminta Leon untuk berhenti. Tentu, Leon kaget karena mendengar itu. Dan dia pun bertanya kepada Elsid, kenapa dia memintanya untuk berhenti. Elsid kemudian menyuruh Leon untuk melihat pedang yang dia pegang sekarang. Mendadak, Leon langsung terkejut karena pedang itu sudah terlihat keropos dan rusak hanya dengan beberapa ayunannya saja. Elsid pun menjelaskan kalau pedang itu tidak akan bisa menahan kekuatan Leon. Di samping itu, Elsid pun bertanya, apakah Leon menyadari saat dia menggunakan itu tadi? Tapi karena Leon tak menyadarinya, Elsid pun berkata kalau Leon tak perlu tahu hal itu untuk sekarang. Karena jika Leon menyadarinya, maka dia tidak akan bisa bertambah hebat lagi dan akan terus bergantung dengan itu. Jadi Elsid memutuskan untuk mengajari Leon nanti pada saat Leon sudah matang dan tentunya pada saat dia sudah lebih kuat. Tapi untuk sekarang, Leon haruslah berlatih lagi. Walaupun gerakan yang ditunjukkan oleh Leon tadi sudah sangat sempurna, dan dia telah sepenuhnya menguasai semua dasar-dasar dalam berpedang. Jadi sekarang, Elsid akan mengajari Leon bagaimana caranya menggerakkan tubuhnya. Karena mendengar itu, Leon pun terheran-heran dan bertanya, untuk apa Elsid mengajari itu? Elsid kemudian membantah Leon dan berkata bahwa semua dasaran dalam seni bela diri itu berawal dari cara menggerakkan tubuh. Dan ketika seseorang tak mengerti bagaimana cara menggerakkan tubuh dan mengendalikan tubuh mereka, maka seni bela diri yang mereka pelajari tidak akan berguna. Dan untuk sekarang, di dalam kasusnya Leon, Elsid mengetahui kalau Leon pasti sudah cukup melatih tubuhnya sampai batas tertentu. Tetapi Elsid masih akan menguji kemampuan Leon lagi. Dan Leon pun langsung diperintahkan untuk segera mulai berlari. Elsid juga menyuruh Leon untuk terus berlari sampai dia menyuruhnya untuk berhenti. Elsid meminta Leon untuk mengikuti semua gerakan yang dia suruh seperti handstand, lompat dengan satu kaki, dan gerakan-gerakan semacam itu. Dan tentu, Leon pasti sangat merasa aneh. Tetapi karena dia ingin bertambah kuat, dia pun mengikuti semua instruksi dari Elsid tanpa membantah sedikit pun. Dan singkatnya, itulah awal latihan dari Leon.
Cerita kemudian berlanjut pada Leon yang terlihat sangat kelelahan pada saat dia menghadiri kelas. Karena hal itu, Elsit langsung memarahi Leon dan menyuruhnya untuk bangun. Saat itu terlihat jelas kalau Leon sangat-sangatlah kelelahan akibat latihan paginya. Tapi, dia juga tak boleh melewati mata pelajaran karena pengetahuan itu juga sangatlah penting. Ya, walaupun sekarang dia sedikit kesulitan untuk menggerakkan tangannya, bahkan untuk menulis. Elsit kemudian berkata kalau dia menyadari kekurangan Leon dan menyuruh Leon untuk menebak apa kekurangannya itu. Leon pun berkata kalau kekurangannya mungkin adalah ilmu pedang ataupun aura. Tapi ternyata itu salah dan Elsit pun menjawab kalau kekurangan Leon ialah matanya sendiri. Kenapa harus mata? Menurut pepatah dari timur, mata itu yang pertama dan utama. Kemudian kaki, nyali, dan kekuatan datang di terakhir. Tapi walaupun ada di bagian terakhir, bukan berarti kekuatan itu tidak ada gunanya. Hanya saja ketiga lainnya sedikit lebih penting daripada kekuatan. Dan yang terpenting dari antara semuanya adalah penglihatan. Jadi mulai sekarang, Elsit akan mengajari Leon bagaimana caranya melihat. Atau bisa kita bilang tutorial melihat. Silahkan dicari di YouTube ya. Kalian pasti bakalan ngakak guys ya. Oke lanjut. Jadi mulai sekarang, Elsit akan mengajari Leon bagaimana caranya melihat. Dan Leon akan menyadari kalau selama ini dia tidak menggunakan matanya dengan benar. Setelahnya, Elsit pun meminta Leon untuk melihat ke depan. Kemudian menggunakan guru di depan sana sebagai titik fokus matanya. Leon pun diminta untuk melihat semua yang dia lihat dan menghafalkannya dalam waktu 10 detik. Saat itu, Leon sangat fokus dan menghafalkan apa yang dia lihat di depan. Bahkan sampai memperhatikan bagian-bagian terkecil dari gurunya. Dan setelah 10 detik berlalu, Elsit langsung meminta Leon untuk menutup matanya dan menyuruh Leon untuk menebak berapa banyak garis dari teks yang ditulis di papan tulis. Saat itu, Leon pun bingung dan bertanya, kenapa sekarang soalnya malah yang ada di papan tulis dan bukannya si guru? Saat itu, Elsit kemudian mengulangi bahwa dia meminta untuk menjadikan guru sebagai titik fokus, bukannya memperhatikan si guru yang mengajar di depan. Elsit pun menebak kalau pasti Leon tidak ingat apapun yang tertulis di papan tulis dan hanya mengingat si guru saja. Bahkan setelah 10 detik, dia tidak ingat apapun yang tertulis di papan itu. Tapi Elsit pun berkata kalau itu tidak masalah karena inilah gunanya Leon dilatih. Elsit berkata kalau kesalahan terbesar Leon itu terletak di mana dia hanya mencoba melihat apa yang penting saja. Sederhananya, mata orang-orang kebanyakan mereka gunakan dengan sia-sia, seperti hanya memperhatikan bagian yang penting saja, sehingga mempersempit penglihatan mereka dan tidak menggunakan bidang penglihatan penuh mereka dengan sempurna. Oleh karena itu, Leon harus memfokuskan seluruh bidang penglihatannya dan menghafalkan semua sosok yang terlihat di matanya, seperti pada gambar. Agar lebih mudah, Leon harus merilekskan matanya dan mencari cara bagaimana agar dia dapat melihat dengan lebih luas. Dan untuk tahap selanjutnya, Leon harus belajar bagaimana cara menggunakan itu setiap saat, tak hanya dalam 10 detik saja. Setelah itu, Leon kemudian diberikan soal lainnya. Dia diminta untuk melihat papan tulis sekali lagi dan diberikan waktu 10 detik untuk menghafalkan semuanya. Di sisi lain, sementara Leon melakukan latihannya, Leon merasa sangat khawatir kepada Leon, dikarenakan Leon terlihat sangat-sangatlah kelelahan saat itu. Singkat cerita, hari pun sudah sore, dan terlihatlah Leon yang sangat-sangat kecapean karena mencoba menggunakan penglihatannya secara penuh. Saat itu, Leon sangat kesakitan, bahkan seperti merasa kalau kepalanya mau pecah saja. Tapi, Elsit malah berkata bahwa itu hal yang sangat biasa dan sangat bagus. Dijelaskan kalau kelelahan di mata Leon terjadi karena kering, atau mungkin Leon membuat matanya tegang secara tak sengaja. Tetapi, sakit kepala yang Leon rasakan sekarang itu berbeda. Karena selama ini kemampuan tersebut dibiarkan oleh Leon, sehingga kemampuan itu terkunci. Dan ketika Leon mencoba untuk membukanya, maka rasa sakitlah yang Leon dapatkan akibat pengaruh dari pelepasan apa yang telah dia biarkan selama ini. Sederhananya,
Leon dapat menganggapnya seperti melakukan latihan otot setelah sekian lama berhenti untuk melatih otot. Tapi itu baru permulaannya, karena Leon sekarang harus berlatih lagi. Elsit pun bertanya, ada berapa banyak lilin yang tergantung di sana? Ya, karena Leon salah menjawab, dia pun mendapatkan hadiahnya langsung. Pelatihan pun terus berlanjut, dan dalam perjalanan pulangnya, Leon juga terus-menerus ditanyai oleh Elsit, seperti apa yang mereka lakukan di kelas sebelumnya. Tak berselang lama, mereka pun sampai di asrama tempat tinggal Leon. Dan kemudian, terlihatlah Leon yang saat itu sedang sangat kesakitan karena terlalu banyak menggunakan matanya untuk melihat. Saat itu, Elsit kemudian menyuruh Leon untuk memaklumi hal itu, karena ini merupakan hari pertamanya melatih mata. Oleh karena hal tersebut, Leon perlu untuk membiasakan dirinya. Tetapi, membiasakan diri juga, itu berarti bahwa Leon akan mandek atau dapat terhambat. Dan jika Leon menemukan suatu cara untuk melakukannya dengan lebih mudah, maka hal itu akan sangat berdampak buruk bagi dirinya nanti. Artinya, tubuh Leon akan terbiasa dengan menggunakan metode latihan itu sendiri. Oleh karena itu, Leon dilatih sekarang dengan menggunakan beberapa metode yang bisa kita sebut mutlak dan harus. Hal itu sama seperti instruksi Elsit pada saat menyuruh Leon untuk berlari. Dan itu berguna untuk membatalkan tubuh Leon dalam membiasakan diri dengan hal yang dia lakukan secara berulang-ulang. Seperti yang kita tahu, makhluk hidup itu berlatih dengan cara menghubungkan jalur, seperti mengembangkan tulang, otot, dan susunan sistem saraf. Tetapi, tentu saja, semua mengembangkannya dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya pelaut yang mengembangkan rasa keseimbangan, pemburu yang mengembangkan rasa membedakan arah, dan pengembara yang mengembangkan rasa insting dan penglihatan yang luar biasa. Oleh karena itu, Leon dilatih sekarang oleh Elsit agar dia dapat mengasah kemampuannya dan menutupi semua kelemahannya. Contohnya, kekuatan Leon adalah stamina yang dia dapat dari jumlah latihan yang sangat tidak masuk akal. Mentalitas dan dasar-dasar ilmu pedang yang sempurna, dia dapat dari terus melatih gerakan dasar secara berulang. Dan kelemahan Leon adalah bentuk kakunya yang dia dapat karena terus mengulangi gerakan yang sama terus-menerus dalam waktu yang lama. Dengan kata lain, Leon masih kekurangan fleksibilitas, kemampuan fisik, dan mentalnya. Di sini Leon bertanya, bagaimana dengan ilmu pedang dan aura? Elsit kemudian menghela nafasnya dan berkata kalau ilmu pedang pada akhirnya merupakan cara untuk menggunakan pedang. Dan jika Leon dapat menerapkan gerakan dasar untuk menyesuaikan situasi, maka itulah ilmu pedang. Tapi tentu saja, terdapat juga ilmu pedang yang sangat-sangat kuat. Tetapi, mana mungkin Elsit akan membiarkan seorang pahlawan muda seperti Leon langsung melewati semua dasaran dan pada akhirnya menjadi pahlawan sampah yang hanya terlalu bergantung kepada teknik pedang. Dan untuk pertanyaan Leon selanjutnya, yaitu aura, Elsit pun berkata kalau tidak ada yang bisa dia katakan kepada Leon untuk sekarang, karena Leon masihlah terlalu mentah dan belum matang. Elsit mengerti kalau Leon mungkin sudah muak karena terus-menerus kalah dari Leon. Tetapi, jika orang biasa tanpa latar belakang seperti Leon tiba-tiba mempelajari aura, maka orang lain pasti akan curiga kepada Leon, dan itu akan berbahaya untuknya. Karenanya, Elsit berjanji akan mengajari Leon aura ketika dia keluar dari akademi dan berpetualang untuk memulai karirnya sebagai seorang pahlawan masa kini. Tetapi untuk sekarang, Leon haruslah fokus untuk belajar dasar-dasarnya agar dia dapat mengalahkan si Leon itu dengan kedua tangannya sendiri. Setelah mendengarnya, Leon pun menjadi sangat-sangat bersemangat untuk berlatih. Tapi mendadak, Elsit pun berkata kalau tekad dan semangat Leon saja tidak akan cukup. Karena seperti yang dikatakan Elsit tadi, tubuh Leon pastinya akan terbiasa dengan semua pelatihan yang terus berulang. Dan untuk mencegah hal itu, Elsit sudah menyiapkan latihan yang sangat-sangat spesial. Dan hanya untuk Leon seorang. Latihannya adalah, setiap kali Leon salah, maka Leon akan menerima sebuah hukuman. Dan sudah pasti, hukumannya itu bukanlah hukuman biasa. Karena itu mungkin akan terasa sedikit menyakitkan. Setelah mendengarnya, memang benar kalau Leon merasakan perasaan buruk
yang berasal dari hukuman yang dibicarakan itu. Tetapi, mau bagaimanapun, Elsit memang benar, karena dirinya sekarang masihlah terlalu mentah dan belum matang. Jadi Leon pun pada akhirnya bertekad untuk menjalaninya saja dan berusaha untuk terus bertahan. Karena saat itu Leon sudah siap, Elsit pun berkata sekali lagi, "Apakah kau mau merasakan hukumannya dulu?" Dan setelah memastikannya, hukuman pun dijatuhkan kepada Leon, yang menyebabkan seluruh tubuhnya tersetrum dengan hebat, sehingga membuat Leon ambruk sekitar 5 detik. Ya, saat itu Elsit pun berkata, kalau tadi dia sepertinya tak dapat mengontrol itu. Tetapi Leon tenang saja, karena jika dia terus-menerus salah, maka rasa sakit dan waktu setrumannya akan terus meningkat juga. Jadi, Leon harus melakukan yang terbaik mulai besok. Tak berselang lama, hari esok pun tiba, dan Leon memulai latihan kerasnya. Dimulai dari berlari untuk membentuk stamina, berlatih cara untuk melihat, berlatih cara untuk menyeimbangkan diri, dan latihan lainnya. Kemudian, tidak terasa, 1 bulan pun berlalu, dan akhirnya Leon dapat menguasai cara melihat dengan keras. Tetapi, Leon tak boleh berpuas diri dulu, karena ini barulah awalnya saja. Dan untuk merayakannya, Leon boleh beristirahat setelah latihan kerasnya selama sebulan ini. Namun tiba-tiba, Leon pun memanggil Leon dan mendekat ke arahnya. Tentu saja, saat itu Leon langsung memenangkan dirinya dan kemudian melihat ke arah Leon dengan sebuah tatapan baru dan sangat murni. Menurut Leon, sudah sebulan lebih sejak dia terakhir kali berbicara dengan Leon saat pelatihannya dengan Elsit dimulai. Dan sudah hampir sebulan sejak dia terakhir kali berbicara juga dengan Chloe. Saat itu, Leon berkata kalau Leon tak pernah berubah dan tetap bekerja keras seperti biasanya. Jujur saja, Leon merasa khawatir kepada Leon dan akhirnya memutuskan untuk datang kemari. Tapi sepertinya Leon merasa kalau itu tak diperlukan lagi. Kalau diingat lagi, sudah sebulan sejak Leon terakhir kali mengajak Leon untuk berduel. Dan karena hal itu, Leon berpikir kalau Leon mungkin sudah menyerah untuk mengalahkannya, sama seperti orang lain. Namun, pandangan Leon dan ekspresinya menunjukkan kalau Leon sepertinya tidak berniat untuk menyerah. Karena hal itulah, Leon merasa lega, karena Leon memang akan tetap menjadi Leon. Di samping itu, Leon berkata kalau dia mengetahui ekspresi orang yang sudah menyerah kepadanya, dan ekspresi milik Leon itu sebenarnya sangat-sangat berbeda. Setelah mendengar kata-kata itu dari Leon, Leon pun langsung tersenyum dan langsung menanyakan urusan apa yang membuat orang sibuk seperti Leon sampai datang ke tempat pelatihan yang kumuh ini. Leon pun menjawab kalau dia datang hanya untuk berbicara seperti ini saja dengan Leon, dan dia memohon agar Leon dapat menemaninya sebentar saja untuk berbicara. Dan karena ini juga waktu istirahat milik Leon, dia pun menuruti permintaan dari Leon. Leon kemudian berbicara kalau Leon mungkin sudah tahu mengenai gosip tentang Leon yang katanya bukan orang biasa. Leon kemudian merespon kata-kata itu dan berkata, "Kalau begitu, apakah aku harus berbicara formal kepadamu saat ini?" Leon kemudian berkata bahwa dia tak mengangkat masalah ini karena hal itu, tetapi karena dia ingin apa yang Leon dengar sekarang dapat diterima dan dianggap bukan dari Leon sebagai teman kelasnya, tetapi dari Leon yang menyembunyikan identitasnya. Dikarenakan saat itu Leon juga sudah setuju, Leon kemudian membahas mengenai duel mereka. Dia berkata, duelnya dengan Leon selama ini terus saja disetujui olehnya secara sepihak. Dan mendengar hal itu, Leon kemudian langsung sadar bahwa jika Leon ingin, dia tentu saja bisa menggunakan identitasnya untuk menolak duel itu. Tentu, setelah mendengarnya, Leon merasakan sebuah firasat aneh. Dan setelah beberapa pembahasan, Leon pun berkata pada Leon untuk menyudahi duel itu saja. Tentu saja, setelah mendengarnya, Leon langsung kaget dan tak terima dengan keputusan sepihak dari Leon. Tetapi, Leon pun menjelaskan
kalau bukan itu maksud dari kata-katanya. Maksudnya di sini adalah untuk mengakhiri duel itu dengan duel terakhir mereka, yaitu duel seperti biasanya dan tanpa menggunakan aura pedang. Tetapi sebagai gantinya, mereka akan memakai pedang asli, bukan pedang kayu. Dan jika Leon menang sekali lagi di pertarungan itu, maka Leon harus menjadi bawahannya saat itu juga. Saat mendengarnya, Leon pun menjawab, apakah ini taruhan? Karena kalau ini merupakan taruhan, bisa saja dia akan melanggar janji Leon jika dia kalah nanti. Jadi, Leon penasaran, kenapa Leon bisa membuat janji ini tanpa kontrak sihir dan kontrak tertulis, dan sangat mempercayainya. Setelah mendengarkan hal itu, Leon pun tersenyum dan berkata kepada Leon bahwa dia melakukan ini karena dia sepenuhnya percaya bahwa orang seperti Leon pasti tidak akan pernah mengingkari janji yang telah dia buat, apalagi jika itu mengacu kepada sebuah kehormatan. Saat itu entah kenapa, Leon merasa sedikit terkesan dengan jawaban Leon. Tetapi, Leon kemudian berkata, bagaimana kalau aku yang menang nantinya? Setelah mendengar itu, Leon pun menjawab kalau dia akan bersedia memberikan apapun yang Leon mau, selama permintaan itu tidak membahayakan dirinya dan kehormatan keluarganya. Mendadak, karena mendengar itu, Leon pun menjadi sangat bersemangat dan berkata bahwa dia yang akan menentukan jadwal pertandingannya nanti. Jadi, Leon haruslah siap kapanpun itu. Setelah semua hal tersebut, maka dimulailah sebuah janji yang dibuat oleh kedua pria yang menyandang nama singa. Tetapi, tentu saja, hanya akan ada satu singa yang menjadi raja di sebuah hutan. Dan pertanyaannya, siapakah singa yang pantas untuk menyandang gelar tersebut?